Yang saya hormati juga Ketua PC NU Kota Bekasi, Kiai Haji Madinah. Yang saya hormati juga teman saya dan tetangga saya, yaitu Kiai Abu Bakar. Beliau ini istrinya berasal dari Pati, Jawa Tengah, tetangga saya sendiri. Yang saya hormati Sahibul Bait yang mengundang saya dan bertanggung jawab sampai saya kesini, Gus Salahuddin Malik. Terima kasih Gus sudah diundang ke acara ini, di majelis ini. Semoga ini bukan kehadiran saya yang terakhir. Insya Allah saya bisa sering silaturahmi di tempat yang sangat nyaman ini untuk kumpul-kumpul. Ini enak sekali, tetapi uang kebersihannya mahal tadi itu. Semoga majelis ini bisa berkembang terus menjadi majelis yang barokah dan meriah dan membawa manfaat untuk para nahdiyin di Kota Bekasi. Ketua Jatman, pengurus Jatman, para Jatmiyin dan Jatmiyat Kota Bekasi yang saya cintai, saya hormati. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih, syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman Jatman Kota Bekasi yang sudah mengadakan acara ini dan mengundang saya. Semoga Jatman sebagai organisasi untuk para pelaku tarekoh ya, Muktabaroh Nahdiyah di Kota Bekasi ini bisa berkembang terus, karena tarekoh itu salah satu ciri daripada masyarakat Nahdiyin. Jadi salah satu ciri khas masyarakat Nahdiyin dibandingkan dengan masyarakat muslim yang lain, antara lain adalah adanya tradisi tarekoh ya. Tarekoh itu dalam bahasa Arab artinya adalah jalan. Ini bukan jalan kodau atau jalan yang lain-lain ya, tapi ini adalah tarekoh, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja agama Islam itu tarekoh kita, tetapi tarekoh dalam pengertian yang spesifik itu beda maknanya. Tarekoh itu artinya adalah jalan menuju kepada Allah melalui yang disebut dengan tasawuf. Jadi tarekoh ini maknanya tidak sekedar jalan biasa, bukan jalan dalam pengertian umum, tetapi tarekoh artinya adalah jalannya para wali-wali. Saya tidak akan menyampaikan ceramah yang panjang-panjang. Saya akan membahas sedikit kata tarekoh ini karena ini adalah acara Jatman. Acara Jatman, dan Jatman ini adalah Jam'iyah At-Tariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Jatman ini dulu salah satu pendirinya adalah para kiai-kiai pengikut Tariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah Naqsyabandiyah, atau disebut terkenal dengan TQN ya, Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Salah satu tokohnya dulu adalah Kiai Muslih Meranggen. Kiai Muslih Meranggen itu adalah salah satu pendiri dari Jatman ini. Ada sosok lain yang juga penting dalam sejarah Jatman ini, yaitu Kiai Baidawi Lasem. Kiai Baidawi ini dulu kalau di Lasem dikenal sebagai kiai yang menjadi jurinya tarekat. Jadi kalau ada tarekat yang macam-macam, itu jurinya adalah Kiai Baidawi Lasem. Nah, Kiai Baidawi ini juga termasuk tokoh yang dulu menjadi pendiri pertama dari Jam'iyah At-Tariqah An-Nahdiyah Al-Mu'tabaroh ini. Kenapa disebut dengan Jam'iyah Tariqah An-Nahdiyah Al-Mu'tabaroh? Yaitu persatuan tarekat di dalam lingkungan warga Nahdlatul Ulama yang mu'tabaroh. Mu'tabaroh artinya diakui.
Kalau sekolahan gitu ya ada akreditasinya, diakui. Karena tidak semua jalan itu diakui. Ada jalan yang diakui, ada jalan yang tidak diakui. Nah, thariqah di dalam Jam'iyah Nahdhiyah Mu'tabarah ini adalah thariqah jalan yang diakui. Tentu saja diakui di dalam parameter atau kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala NU. Karena ada thariqah-thariqah yang di luar NU. Ada thariqah-thariqah yang di luar NU. Jadi ini yang tergabung di dalam Jam'iyah Thariqah An-Nahdhiyah Al-Mu'tabarah ini adalah thariqah-thariqah yang sudah diseleksi, sudah dipilih, sudah diteliti, dan penelitiannya bukan sekedar penelitian ala orang-orang kampus akademis, bukan. Penelitian berdasarkan ilmu thariqah. Jadi penelitiannya tidak sekedar hanya penelitian ala mahasiswa, ala para dosen, tetapi ini thariqah yang sudah diuji oleh orang-orang di dalam lingkungan ulama Nahdlatul Ulama yang sudah teruji secara rohani, secara spiritual, menjadi jalan yang bisa membawa seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah orang yang tidak ikut thariqah berarti tidak sampai kepada Allah? Nah, ini pertanyaan yang sering juga ditanyakan oleh banyak orang. Apakah orang Islam harus berthariqah? Apakah orang Islam harus berthariqah? Saya sendiri ini datang dari keluarga campuran, Gus Malik ya, Gus Solah. Ayah saya sendiri dan kakek saya dari pihak ibu dari kota Pati sana Jawa Tengah di Pantura. Ayah saya sendiri dan kakek saya sendiri itu tidak berthariqah. Kakek saya mengatakan thariqah saya itu adalah ya mengamalkan syariat, ngajar santri, ngajar kitab-kitab, menjalankan madhab Syafi'i secara konsisten, itulah thariqah saya. Itu kata kakek saya Ki Muhammadun Pondoan Padi, Jawa Tengah. Tetapi kakek saya dari pihak ayah itu pengikut thariqah, yaitu Ki Abdullah Salam dari Padi. Itu pengikut thariqah. Dari pihak istri saya dari Rembang, yaitu Kiai Bishri Mustafa, ayahandanya Gus Mus, itu bukan keluarga thariqah. Jadi keluarga Mbah Bishri itu setahu saya tidak ada yang zahirnya berthariqah. Tetapi kiai-kiai Rembang yang lain, Kiai Hafidh itu salah satu pendiri juga Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah Jatman, beliau thariqah. Jadi kiai-kiai kita ini ada dua madhab. Ada kiai yang berthariqah, ada yang tidak berthariqah. Jadi thariqah ini tidak wajib. Jenengan bisa ikut thariqah, bisa tidak. Kalau Anda semua ini tidak bisa sampai kepada Allah kalau tidak ada teman-teman seperjalanan. Karena ibadah itu kalau nggak ada temannya itu malas pasti. Sebagaimana orang belajar itu kalau sendirian ngantuk. Betul nggak? Jenengan sendirian belajar nonton YouTube. Karena YouTube kan ada konten-konten yang isinya pendidikan. Itu kalau ditonton sendirian, apa yang terjadi? Tidur. Makanya sekolah kemarin waktu belajar daring itu murid-murid itu belajarnya lewat internet. Tidur semua di rumah. Karena apa? Karena tidak ada teman. Karena itu menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya, teman seperjalanan dalam ibadah itu penting sekali. Di dalam thariqah ada istilah namanya suhbah. Suhbah itu penting sekali. Karena jenengan itu jalan kalau sendirian, pertama bosen. Kedua kalau keliru nggak ada yang mengingatkan. Kalau ada teman, itu minimal kalau kita jalannya belok keliru, belokannya ada yang ngasih tahu.
Tetapi kalau tidak ada teman, kita keliru ya sudah, sampai ujung keliru terus. Begitu ada teman, itu kita pertama kalau ada kesalahan ada yang mengingatkan. Kedua, kalau lagi bosen ada teman untuk ngobrol. Karena itu suhbah penting sekali. Di dalam thariqah itu ada dua. Pertama mursyid, kedua adalah suhbah, pertemanan. Karena jenengan berjalan suluk menuju kepada Allah itu sendirian itu kadang-kadang malas. Karena itu dibutuhkan teman-teman seperjalanan. Nah, kalau jenengan merasa ibadah itu tidak semangat, tidak giat, kalau tidak ada teman-temannya yang lain, masuk thariqah. Tapi kalau jenengan merasa jalan sendiri mampu, karena memang punya kepribadian yang kuat, nggih monggo. Ada orang yang nyetir sendirian nggak ngantuk, nggak ada temennya itu ada. Tapi kalau jenengan merasa nyetir sendirian ngantuk, nggak ada yang nemani, nggak ada teman ngobrol, lebih baik ikut thariqah. Lebih baik ikut thariqah. Jadi thariqah ini tidak wajib, beda dengan madhab. Karena salah satu ciri khas masyarakat Nahdliyin itu juga bermadhab. Nah, bermadhab ini tentu saja ada pandangan ulama yang berbeda-beda. Apakah wajib bermadhab atau tidak? Saya mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan bermadhab ini wajib. Harus. Bermadhab ini harus. Tetapi berthariqah tidak harus. Berthariqah tidak harus. Tadi itu pertimbangannya. Kalau jenengan merasa tidak kuat berjalan sendiri tanpa teman, cari teman dalam thariqah. Tetapi madhab itu wajib diikuti. Kenapa wajib? Karena kita semua ini tidak tahu, tidak pernah berhubungan, tidak pernah melihat, bertemu langsung dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dalam hadisnya yang terkenal bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Saya Kanjeng Nabi maksudnya. Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya Kanjeng Nabi sholat. Jenengan pernah melihat enggak? Apakah di sini sudah ada yang melihat Kanjeng Nabi? Ada? Enggak ada. Bertemu? Enggak ada. Yang pernah ketemu dan melihat Kanjeng Nabi siapa? Sahabat. Yang pernah bertemu sahabat siapa? Tabi'in. Yang pernah bertemu tabi'in? Tabi'ut tabi'in. Dan seterusnya. Jadi hadis "Shollu kama ra'aitumuni usolli" ini tidak berlaku buat kalian-kalian ini. Karena jenengan nggak pernah lihat Kanjeng Nabi. Jenengan itu melihat ulama yang pernah melihat ulama sebelumnya, yang ulama sebelumnya ini melihat ulama sebelumnya, terus menerus sampai atas, sampai melihat para tabi'ut tabi'in, para tabi'in dan sahabat dan Kanjeng Nabi. Jadi jenengan nggak pernah melihat langsung. Karena itu kalau jenengan beribadah tanpa madhab, terutama sholat, itu tidak bisa. Karena ulama yang pernah melihat Kanjeng Nabi sholat itu ya ulama di era sahabat. Diteruskan era tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian generasi Imam Malik, generasinya Imam Abu Hanifah, generasinya Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal dan seterusnya. Mereka ini semua ketika menulis kitab-kitab fikih yang menjadi dasar madhab itu adalah dasarnya karena mereka pernah melihat orang-orang yang dulu pernah melihat Kanjeng Nabi. Makanya kalau ada orang bersolat, sholat, berpuasa, zakat dan seterusnya, itu seharusnya mengikuti madhab. Kenapa kita tidak mengikuti Quran dan hadis langsung? Kan begitu pertanyaannya, gitu. Kenapa kita tidak mengikuti Quran dan sunnah langsung? Karena
jenengan ini tidak bisa memahami Quran dan Sunnah ini kalau tidak melalui orang-orang yang dulu pernah bertemu Kanjeng Nabi sendiri, diteruskan oleh para orang-orang yang pernah bertemu Kanjeng Nabi dan sesudahnya. Jadi Quran dan Sunnah itu memang sekarang ini ada di tangan kita, tetapi memahaminya itu sebaiknya adalah melalui jalan orang-orang yang dulu pernah bertemu Kanjeng Nabi. Jalan itu siapa? Para ulama. Karena itu para ulama itu dalam hadis disebut sebagai al-ulama'u warathatul anbiya. Jadi jenengan kalau kepingin ketemu Kanjeng Nabi, jumpailah para ulama. Tentu tidak semua ulama ya. Ada ulama-ulama yang memang betul-betul menjadi warathatul anbiya. Ya, salah satunya yang di depan mata kita sekarang ini yang bisa dilihat yaitu ya guru kita Habib Lutfi Pekalongan ya. Pucuk pimpinan Jamiah atau Jatman. Jadi kalau jenengan kepingin bertemu dengan Kanjeng Nabi, jumpailah para ulama itu, karena mereka ini pewaris para nabi. Nah, jenengan tidak bisa merujuk langsung kepada Quran dan Sunnah karena kita ini tidak pernah tahu bagaimana Kanjeng Nabi dan para sahabat itu dulu memahami Quran dan Sunnah. Karena kalau kita hanya membaca hadis saja, ini sekarang di akhir zaman ini ada orang-orang yang merasa bisa sholat atau ibadah itu tanpa mengikuti madhab, hanya berdasarkan hadis saja. Seolah-olah Imam Syafi'i yang menulis madhab Syafi'i itu tidak berdasarkan sunnah dan Quran. Karena ada orang yang tidak mau bermadhab, alasannya karena saya mau langsung kembali kepada Quran dan sunnah. Boleh saja kalau jenengan mau mengikuti jalan seperti itu, monggo, tidak ada larangan. Tetapi kalau menurut ulama-ulama Nahdlatul Ulama, cara berpikirnya beda. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal ketika menuliskan madhabnya masing-masing itu, mereka juga mendasarkan madhabnya kepada Quran dan Sunnah. Mereka ini adalah orang-orang yang dulunya pernah bertemu dengan generasi yang pernah menjumpai langsung Kanjeng Nabi. Karena itu madhab ini kalau menurut saya, menurut para ulama-ulama kita, para masyayikh sesepuh pendiri Nahdlatul Ulama seperti Hadratus Syekh Bashir itu wajib diikuti. Kalau tarekat tidak, tapi madhab itu wajib diikuti. Itu salah satu ciri khas dari masyarakat Nahdlatul Ulama. Karena Jatman ini adalah bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Itu harus kita sadari. Dan kita sebagai warga Nahdliyin itu harus sadar mengenai identitas kita. Siapa kita? NU. Kita ini NU. Ciri khas NU pertama, mengikuti madhab. Jadi jenengan sholat itu ya ngikuti madhab, puasa ngikuti madhab. Ya madhab kan banyak pak, nggak apa-apa. Kalau ada orang lain mengikuti madhab yang berbeda, monggo saja. Karena menurut para ulama, ikhtilaful a'immah itu rahmah. Perbedaan para ulama itu rahmat bagi para umat. Bukan merupakan sumber bencana, kecuali orang yang memang menjadikan perbedaan sebagai alat pertengkaran. Masyarakat Nahdliyin itu cirinya adalah menjadikan ikhtilaful a'immah sebagai rahmah. Perbedaan ulama sebagai kasih sayang. Itulah bentuk rahmat Allah, karena Allah itu adalah zat yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Salah satu bukti rahmatullah atau kasih sayang Allah ini adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya ulama yang banyak, beda-beda madhabnya, pandangannya. Bukan saja antara madhab-madhab yang berbeda, ulama NU sendiri itu beda-beda. Ulama NU sendiri beda-beda. Ada ulama NU yang galak sekali. Ulama NU yang galak itu madhabnya Kiai Bishri Sansuri.
Kiai Bisri Sansuri ini berasal dari Jawa Tengah, daerahnya Pati, satu kampung dengan saya. Mbah Bisri Sansuri ini terkenal dulu yang memimpin fraksi P3 walk out zaman Orde Baru ketika pembahasan soal rencana undang-undang perkawinan tahun 74. Itu Mbah Bisri Sansuri. Beliau ini adalah kakeknya Gus Dur dari pihak ibu. Wah, itu keras sekali, galak sekali. Nah, ada kiai-kiai NU itu yang lemah lembut, santai, ya, kompromistis, slow, ya, gampangan. Bukan berarti gampangan itu artinya bisa diajak kompromi tentang segala hal, bukan. Artinya orangnya itu enak, supel. Itu madhabnya adalah Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Jadi di NU itu ada dua madhab. Ada madhab Kiai Bisri Sansuri, ada madhab Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Nah, terserah jenengan mau ikut yang galak, monggo. Nggak tahu di Betawi ini yang laku kiai yang galak atau yang lemah lembut, Kiai Madinah? Yang galak atau yang lucu ya? Yang bisa berpantun-pantun tadi itu ya. Jadi monggo saja. Kalau di Betawi yang cocok Kiai Wahab, monggo. Kalau yang cocok Kiai Bisri, monggo. Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, berbeda pendapat dengan Kiai Fakih Mas Kumambang. Tentang apa? Masalah kentongan. Kentongan. Di Betawi sudah nggak ada kentongan itu. Masih ada nggak? Atau pernah ada itu Kiai Tambe ya? Masih ada, beduk ya? Tapi bukan beduk, ini kentongan. Kentongan itu adiknya beduk. Kalau beduk kan gede, kentongan kecil, itu adiknya beduk. Kentongan. Dulu itu terjadi perbedaan pendapat antara Mbah Hasyim dengan Mbah Fakih Mas Kumambang. Mbah Hasyim mengatakan kentongan itu haram. Bahkan beliau menulis risalah dalam bahasa Arab tentang mengharamkan kentongan yang dalam bahasa Arab itu dibahasa Arabkan oleh Mbah Hasyim dengan an-nakus. An-nakus itu kentongan. Sebetulnya bukan kentongan, an-nakus itu. An-nakus itu kalau terjemahan lebih tepat itu adalah lonceng. Tadi itu yang Kiai Rahmadin tadi itu, yang kalau katanya ada azan terus kemudian ngundang gadis-gadis muda tadi itu. Neng itu. Itu an-nakus. Mbah Hasyim mengharamkan kentongan. Beliau mengatakan kentongan itu bid'ah karena itu menyerupai orang-orang Nasrani. Mbah Fakih Mas Kumambang yang pernah mengarang kitab untuk mengkritik Wahabi itu, Ar-Raddu 'alal Wahabiyah, Mbah Fakih Mas Kumambang mengatakan kentongan itu tidak bid'ah. Orang-orang NU mengikuti siapa? Mbah Fakih. Karena langgar-langgar musola di Jawa itu kebanyakan pakai kentongan. Zaman saya kecil dulu. Sekarang kentongan sudah agak pudar. Karena sekarang kentongan diganti dengan alarm di handphone masing-masing. Kentongannya sudah pindah ke handphone. Perbedaan pendapat antara Mbah Fakih dengan Mbah Bisri. Tidak apa-apa. Karena ikhtilaful a'immah rahmah. Ikhtilaful a'immah rahmah. Perbedaan para ulama itu rahmat. Jadi kalau ada ulama berbeda itu jangan dipolitisir. Dalam pengertian ditabrak-tabrakan. Kiai sana kan mengatakan begini, yang sini begini. Kalau begitu ini ada perpecahan dalam NU. Wah, itu namanya itu cara pandang yang curigation itu. Cara pandang yang mencurigai. Itu tidak baik. Kalau cara pandang ulama seperti diterangkan oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Mizanul Kubra, ini kitab yang sangat populer di pondok-pondok pesantren tradisional yang sering dibaca kalau bulan puasa. Al-Mizan Al-Kubra karangan Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, salah satu mursyid Thariqah Syadiliyah dari Mesir. Beliau mengatakan, Kanjeng Nabi itu pernah suatu hari itu
didatangi para sahabat-sahabat, ngobrol, karena rumah Kanjeng Nabi itu rumah yang menjadi sering tempat ngobrol para sahabat. Jadi rumah Kanjeng Nabi itu kayak rumahnya para kiai-kiai sekarang ini, open house setiap hari. Nggak pernah ada Kanjeng Nabi rumah tutup, tuh nggak ada. Kanjeng Nabi itu open house setiap hari, dan para sahabat itu seneng ngariung, nongkrong di ruang tamunya Kanjeng Nabi itu seneng banget. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu enak diajak ngobrol. Nah, suatu hari pernah Kanjeng Nabi ngobrol dengan para sahabat, terus tiba-tiba Kanjeng Nabi gambar garis di tanah, karena Kanjeng Nabi itu rumahnya bukan tegel begini, tegel ini sekarang. Dulu Kanjeng Nabi rumahnya tanah begitu, nggak ada keramiknya. Gambar garis di tanah, garis lurus. Kemudian di samping kanan kiri garis itu ada garis-garis kedua, ketiga di samping kanan kirinya garis lurus ini. Jadi ada garis satu, kemudian di samping kanan kirinya ada garis-garis lagi. Kanjeng Nabi mengatakan, garis yang satu ini, inilah namanya as-siratul mustaqim, jalan lurus. Garis-garis yang ada di kanan kiri garis yang lurus ini adalah bagian dari aku. Maksudnya bagian dari ajaranku. Artinya Kanjeng Nabi itu nanti umatnya itu memang satu garis, as-siratul mustaqim. Tapi ini bukan garis yang tunggal. Di samping kiri kanannya itu ada garis-garis yang lain yang kecil-kecil, kira-kira garis cabang, menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu umatnya besok itu jalannya itu banyak, ada madhab-madhab, minimal ada 4 madhab. Meskipun madhab dalam sejarah Islam itu jumlahnya banyak, madhab dalam Islam itu lebih dari 4, ada lebih dari 10. Cuma yang masih terbukukan dan tercatat sampai sekarang ini dan punya murid-murid yang meneruskan madhab ini itu hanya 4 saja. Jadi Kanjeng Nabi itu torekohnya kira-kira begitu, itu torekohnya satu, tapi di samping yang satu ini ada torekoh-torekoh kecil yang lain. Semuanya statusnya sama, bagian dari torekohnya Kanjeng Nabi. Karena itu kalau ada mazhab berbeda, orang berbeda dalam cara beribadah, tidak usah dipermasalahkan, karena semua itu diakui oleh Kanjeng Nabi. Karena itu saya ingin menanamkan mindset, cara berpikir di kalangan warga Nahdliyin, minimal yang hadir dalam majelis ini. Cara pandang kita sebagai warga Nahdliyin ketika melihat ada ulama beda-beda itu adalah ikhtilaful a'immah rahmah. Perbedaan para ulama itu adalah bentuk dari kasih sayangnya Allah kepada umat Muhammad, bukan sumber untuk pertengkaran. Kalau ada orang menjadikan perbedaan sebagai sumber pertengkaran, itu tidak mengikuti torekohnya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah ini juga macam-macam sekarang. Ahlussunnah itu juga macam-macam. Ada Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, ada Ahlussunnah wal Jamaah yang ghairun Nahdliyah. Kita ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Cirinya apa? Cirinya adalah perbedaan itu rahmat. Dan terakhir, saya tadi pagi ngaji kitab Ihya, setiap hari Ahad pagi jam 6 saya ngaji Ihya melalui YouTube, ya, ngaji online, ya. Karena sekarang ini eranya pandemi online semua, ya. Kalau orang Madura menyebutnya online, ya. Online. Tadi pagi saya ngaji kitab Ihya, ada keterangan menarik sekali. Jadi salah satu cirinya orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah itu, tadi pertama ikhtilaful a'immah rahmah, kedua kiai-kiai NU itu tidak suka berdebat. Nggak suka berdebat. Kalau berbeda ya sudah, monggo saja berdebat. Kalau berbeda monggo saja. Tapi berdebat tidak mau.
Karena itu ulama NU itu memang kalau diajak berdebat memang ya kadang-kadang sering kalah. Karena memang tidak di situ, skillnya itu nggak di situ, keterampilannya itu bukan untuk berdebat. Karena ada orang itu yang senang berdebat. Pokoknya kalau berdebat itu menang, wah bangga sekali, merasa dirinya itu sudah paling top itu. Nah ulama NU nggak mau begitu. Makanya kiai-kiai NU itu memang kadang-kadang ini juga apa ya, kelemahan juga. Kiai-kiai NU ini karena nggak suka berdebat, jadi nggak kelihatan di atas itu. Jadi tersembunyi. Padahal ada misalnya Kiai Rahmadin ini kan kiai hebat ini. Tapi ya itu tadi ulama NU itu nggak suka menonjol-nonjolkan diri. Di kampung sawah nggak ada yang orang tahu. Tapi kalau Kiai Rahmadin ini terkenal sekali karena tokoh keragaman. Ya. Jadi ulama NU itu tidak mau terlalu menonjol-nonjolkan diri. Karena ajarannya itu memang seperti dalam kitab Hikam itu. Kitab Hikam ini kitab yang sangat luar biasa, karangan dari Imam Athaillah As-Sakandari, salah satu mursyid Thariqah Syadziliyah juga. Pokoknya Thariqah Syadziliyah ini thariqah yang ya thariqah semua baik asal mu'tabaroh ya. Tapi thariqah Syadziliyah ini memang punya keistimewaan karena melahirkan ulama-ulama yang luar biasa. Salah satunya adalah kitab Burdah. Tahu Burdah ya? Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal ahwali mughta ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wal filana mamadaya wasi'al karami. Itu bait-bait Burdah yang mengarang Al-Imam Al-Buziri, salah satu mursyid Thariqah Syadziliyah. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang tadi saya sebut mursyid Thariqah Syadziliyah. Nah dalam kitab Hikam, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, beliau mengatakan begini, salah satu ajaran Imam Ibnu Athaillah adalah udfun wujudaka fi ardil khumuli. Kalian itu sebaiknya kalau menjadi seorang salik, penempuh jalan thariqah menuju kepada Allah itu jangan ditonjol-tonjolkan. Udfun wujudaka fi ardil khumuli. Tanamlah diri kamu di dalam kuburan ketidakterkenalan, di dalam kuburan ketersembunyian, tidak kelihatan oleh orang lain. Kenapa? Alasannya karena sesuatu yang ditanam dalam-dalam akan menimbulkan pohon yang besar dan kuat dan berbuah yang baik. Jadi ciri khas pohon yang kuat adalah akarnya dalam. Pohon yang akarnya tidak dalam itu mudah jatuh, mudah tumbang. Karena itu tanamlah diri kamu sedalam-dalamnya sehingga kamu nanti akan menumbuhkan pohon yang luar biasa kuat. Karena itu kiai-kiai NU di Nusantara ini ciri-cirinya itu tidak kelihatan wujudnya, tapi jejak-jejak dan bekas-bekasnya begitu meluas di seluruh Nusantara. Jadi tidak dikenal siapa mereka, cuma buahnya bisa dirasakan di mana-mana. Indonesia ini kalau nggak ada para ulama dan para kiai, mungkin akan berbeda bentuknya itu. Tetapi kan kiai-kiai itu jarang disebut dalam sejarah. Kenapa? Karena ajarannya adalah udfun wujudaka fi ardil khumuli. Karena itu tidak suka berdebat kiai-kiai NU itu. Jadi kalau ada orang misalnya mendebat kita, ya monggo saja silakan, tapi kita tidak mau berdebat karena Kanjeng Nabi itu tidak suka umatnya berdebat. Nggak suka berdebat. Dalam sebuah hadis dikatakan ma'utiya qaumun hudan. Tidak ada suatu bangsa masyarakat yang diberikan petunjuk kemudian mereka berdebat kecuali nanti pada akhirnya tersesat itu. Karena perdebatan ini akan menimbulkan permusuhan di antara umat Islam. Karena itu salah satu ciri khas para warga Nahdliyah adalah tidak suka berdebat. Ya sudah, kita ngaji, merawat tradisi kita jalankan tradisi kita. Kalau ada tidak orang setuju, monggo saja. Sekian
Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan. Semoga kita semua ini menjadi pengikut dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, meneruskan tradisi yang diwariskan oleh para ulama-ulama Nahdlatul Ulama pada zaman dulu, dan kita bisa kembangkan ajaran-ajarannya di seluruh Indonesia, terutama di kawasan Bekasi. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.